Selamat pagi, ini kita berada di kantor Appeling. Kita diskusi dulu nih, mau menghadap pimpinannya dulu nih ya. Ini belum pada ada nih, hanya tugas security aja nih ya. Kita tunggu aja dulu, nunggu si Ojak dulu nih dengan yang lain. Ini sebelum menuju ke wilayah perkebunan, kita tunggu aja dulu di sini ya. Ini lagi di dalam Cikoneng ya Pak ya? Ya, Cikoneng. Cikoneng. Si ada Iwan tidak kayak kemarin informasi di Kunil mah. Di Ciwidey itu kemarin mah. Kangku saya berada di kantor Appeling nih. Appeling 1. Ya gitu ya, mau ambil penakwa gitu. Di Debri gitu. Masih bersama Pesona 7680 Karir Nusantara 8 ya, Badan Usaha Milik Negara. Ini di area Kang Kunil nih, ada Pak siapa? Pak Badrudin ya. Nah, Pak Badrudin. Ini cuaca kayaknya nggak bersahabat lagi. Kayaknya sebentar lagi hujan nih. Nanti kita ke Kang Kunil ya. Tuh. Kayaknya mau hujan nih. Nuju naon si Kunil teh, Kang Kunil teh. Nuju ngeureut, Pak. Nuju ngeureut ya. Tapi tacan beres ngeureutna. Parantos. Parantos ya. Pak Badrudin tinggalnya di mana? Ponok Gunung. Ponok Gunung teh. Ke bawah itu. Damaraja kan. Damarajanya. Duh. Inilah aktivitas di perkebunan nih. Para pencari cuan milik negara, badan usaha milik negara BUMN. Ini kayaknya cuaca nggak bersahabat ya, Bang Badrudin ya. Kita mau apa nih? Ini nabun. Banyak nyamuk, Pak. Banyak nyamuknya. Ya. Oh, gitu. Sip. Kalian godok itu apa? Kopi. Kopi. Wah, mantap. Jangan khawatir, kawan nih buat rekan-rekan yang bekerja di perkebunan nih. Ya, tak ada akar, alang pun tak ada alang, akar pun jadi. Nah, itulah kata pepatah yang mengatakan. Jadi para pekerja di sini sangat kreatif ya, walaupun meninggalkan rumah untuk perbakaran logistik, bikin kopi jauh ke warung di tengah hutan nih ya. Ini Pak Badrudin sendiri mau bakar ya, pembakaran bikin kopi ya. Ya. Mantap. Kunil sini Kunil. Aduh, tengah hutan ini kehujanan lagi di area perkebunan karet Appeling 1 ya Kang ya. Kita ditemani siapa? Kang Bahrudin, temannya Kang Kunil ya, Bahrudin ya. Orang asli orang dia ya Kang ya. Aduh, Pak Mandornya udah pulangnya. Kemana Pak Mandor? Ngambil itu obat. Oh, hujan nih di tengah hutan ini nih. Api unggun menyala terus. Pak Bahrudin ya. Suka dukanya gimana Kang di perkebunan ya? Ya, dia nuju kieu mani. Nah, umami cuaca hujan gitu mah coba. Ya kan Itu di suspend. Itu nol basis, ini lebat. Nol basis. Iya. Nyari ngaran faktor cuaca mah dah hese atuh ya Kang ya. Alam kan. Mungkin ada kebijakan ya Kang ya dari manajemen. Nah, itulah sahabat Pesona 7680. Suka-duka pegawai perkebunan milik Badan Usaha Milik Negara PTP Nusantara 8 digabung ya, Jawa Barat. Kalau dulu sih PTP 11 Cibungur ya. Ini namanya waktu zaman kolonial Belanda, perolehan dari Republik Indonesia namanya ondernaming ya kan. Setelah Belanda hengkang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, berubah diambil alih oleh Republik Indonesia menjadi Perkebunan Nusantara. Simak terus perjalanan kami di Pesona 7680. Pak, tantangan yang ada di perkebunan, para pekerja perkebunan itu harus berpacu melawan alam walaupun medannya cuacanya hujan. Ini ya para penyadap di sini ini harus
berpacu nih, siap-siap untuk mengambil hasil getah. Jadi ngambil hasil getahnya Kangnya, enaknya Kangnya. Iya. Atau di getah. Tuh, artinya tangan-tangan alam ini dilawan nih. Ya, ini rekan-rekan Kang Kunil nih di Apeling 1. Tuh. Tuh. Bahrudin. Yuk, selamat bertugas Kang ya. Hati-hati. Nah, mereka mengambil apa? Latek, hasil latek. Ya. Nanti dikumpulin di TPH ini di tempat penerimaan hasil. Ya, masih di Apeling 1 di Cewitali ini, sementara saya di sprint dulu ke sini dulu nih, diperbantukan ke area Apeling 1 karet tuh nih. Nah, ini daftar hadir yang masuk: Atep, Ajum, Benny, Hendy Kunil ya ada ya. Masih di Apeling 1 Cewitali monitoring blok. Kita tunggu hasil mereka mengumpulkan hasil karet, nanti ditimbang di sini nih. Tantangan yang ada di perkebunan, para pekerja perkebunan itu harus berpacu melawan alam walaupun medannya cuacanya hujan. Nah, ini ya para penyadap di sini ini harus berpacu nih, siap-siap untuk mengambil hasil getah. Jadi ngambil hasil getahnya Kangnya, enaknya Kangnya. Atau di getah. Tuh, artinya tangan-tangan alam ini dilawan nih. Ya, ini rekan-rekan Kang Kunil nih di Apeling 1. Tuh. Bahrudin. Yuk, selamat bertugas Kang ya. Hati-hati. Nah, mereka mengambil latek, hasil latek. Ya. Nanti dikumpulin di TPH ini di tempat penerimaan hasil. Ya, masih di Apeling 1 di Cewitali ini, sementara saya di sprint dulu ke sini dulu nih, diperbantukan ke area Apeling 1 karet tuh nih. Nah, ini daftar hadir yang masuk: Atep, Ajum, Benny, Hendy Kunil ya ada ya. Masih di Apeling 1 Cewitali monitoring blok. Kita tunggu hasil mereka mengumpulkan hasil karet, nanti ditimbang di sini nih. Oh, mereka tuh bertarung dengan hujan ya, mengambil hasil getah karet ya yang baru disadap dari pukul 6 hingga menjelang pukul 9 ya, diambil tuh hasil getah karetnya untuk dikumpulkan di TPH ini, di tempat penerimaan hasil ya. Ini cuaca dari kemarin terus hujan terus ya, diguyur nih. Kamu gimana lagi ya? Kalau mereka terus nggak masuk, artinya kena suspend juga. Kan mungkin tergantung kebijakan dari mandornya atau pihak manajemen dari perkebunannya sendiri ya. Artinya dia manen karet ya, tapi kalau nggak manen dia nggak ada dapat upah gitu ya. Bersama saya Budi Sregar masih di seputar di Apeling 1 di monitoring blok perkebunan Nusantara, karet dan sawit. Sekarang saya diperbantukan di karet dulu ya. Kalau ke sawit lagi di harusnya ke area Cikoneng ya, itu ke Santiong Naringgo. Hujan masih terus diguyur. Aduh, ini api unggun masih tetap nyala ya. Kita tunggu mereka menunggu hasil praktek yang akan dibawa ke penampungan atau ke tempat penerimaan hasil karet. Lalu sudah terkumpul, nanti diangkut sama truk tangki latek namanya, untuk dibawa ke produksi atau ke pabrik karet. Nah, seperti ini nih kawan nih, hasil lateknya tuh. Masih diambil terus ya Paknya.
tapi kumpulkan di sini di TPH. Semangat terus para pejuang Badan Usaha Milik Negara Perkebunan Nusantara 8 masih seputar di Afdeling 1 Ciawi Tali Desa Dharma Raja. Ini cuaca tidak bersahabat ya, tapi mereka tetap semangat untuk menghasilkan latek untuk dibawa ke tempat produksi. Ya, ya. Ada melintas juga di sini. Nah, bisa lihat nih kawan-kawan nih, ini hasil lateknya yang sama Pak Bahrudin nih bawa nih hasilnya nih. Tinggal ditimbang ya Kang ya. Ini nih lateknya. Karena latek di pasaran internasional, komoditas latek atau karet sangat menjanjikan untuk kebutuhan industri ya, kemudian bahan pesawat, kebutuhan medis, segala itu bahan dasar itu dari karet ya. Itulah pemerintah kolonial Belanda semenjak zaman onderneming ya, banyak di sektor-sektor di hampir di wilayah Nusantara Indonesia mendirikan satu perkebunan. Komoditasnya sangat menjanjikan, satu karet, sawit ya, dan teh juga. Ini membawa hasil lateknya. Timbang di sini ya, nanti kita lihat proses penimbangannya atau hasilnya dari personal penyadap karetnya aja. Nanti dilihat di sini ditimbang hasil yang mungkin bervariatif ya, satu personil mungkin berbeda-beda itu kuantiti jumlah hasil yang dia dapat gitu kan. Nah, kita lihat nih, ditimbang nih ya, ditimbang hasil panennya tadi gitu. Ini terlihat kuantitinya berapa nih, seperti ini nih kawan nih ya. Nah, kalau udah terlihat hasilnya, nanti sender monitoringnya mencatat hasil karetnya itu untuk dilaporkan ke produksi gitu. Kalau yang di karung itu namanya apa Pak? Yang di karung itu? Lem ya. Wah, ini katanya lem, berarti endapan ya Pak ya. Nah, ini endapan karetnya nih. Katanya lem, namanya kayak surabi ya. Lem. Nah, ini unik sekali nih, biar kawan tahu nih. Ya, apalagi yang suka memakai industri. Nah, seperti ini prosesinya itu ya. Dijadikan untuk karet itu berbagai-bagai ya. Getah perca, latex, sheet, dan krep juga ada. Itu kebutuhan industri ya.
buat kendaraan seperti motor, mobil itu tuh bahan dasar itu dari latek ini ya, biar orang kota tahu nih bagaimana processing tentang latek atau karet itu. Nah, ini hasil telah dikumpulkan di sini di TPH. Masih prosesi penimbangan hasil. Udut kopi kayaknya. Ari kumaha tadi nu ngeliwat perempuan tadi. Jadi tambah semangat. Nah, itu apa intermezzo ya, ini para pegawai di sini habis apa menimbang hasil lateknya, ada pemandangan yang sejuk ya Kang ya. Kunil gimana nih, ada cewek lewat nih melintas di hutan ini. Ninja. Kalau Kunil gimana nih kalau melihat pemandangan ada cewek melintas di tengah hutan karet ini nih. Ini hasil sudah terkumpulkan, hasil latek. Ini para pegawai di sini meluangkan waktu luangnya ya, keceriaannya walaupun di tengah hutan ya. Caranya ini bikin apa, api unggun lah. Lihat nih. Tuh. Cuma jadi faktor kendalanya ini nggak ada warung di tengah hutan begini. Harus bawa ya Pak Manor ya. Tuh kata Pak Manor ini harus bawa nih, harus bawa kopi masing-masing ya. Jauh ini radius dari ke warung dan pemukiman itu kawan tuh. Ya kan, ini tengah hutan ini. Apiling 1 Ciawi Tali, Desa Dharma Raja, Kecamatan Walukera, Kabupaten Sukabumi bersama Pesona 7680. Buat Kang Kunil. Kenapa bisa disebut Kunil? Akang bilangnya Kunil. Ya, Kunil. Kunil. Terus Bapak sendiri bilangnya Kunil, bukan Hendy. Termasuk Mandor sendiri bilangnya Kunil. Nah, ini yang jadi satu persoalan. Ini merasa dosa saya kepada Kang Kunil ya. Namanya Hendy begitu ya. Dari orang tua diberikan. Waktu itu kan kita masih Suwendi ya, tapi tetap aja Kunil ya. Nah, ini pemberian nama saya kok ini kok. Jadi teman-temannya bilang Kang Kunil juga ya. Aduh. Tuh Kang Kunil. Nah, ini hasilnya dicatat di sini. Tuh. Aduh, Kunil. Hendy Kunil ya. Aduh. Yang penting bapak-bapak semua yang ada di sini sehat walafiat ya, dan tidak ada satupun. Tetap semangat bersama Pesona 7680. Terus Wah, ini hasil latek yang dibawa nih. Nah, ini endapannya tuh lem katanya untuk ditimbang. Kita lihat ya di bagasi sebelah. Ternyata banyak teman-teman Kang Kunil buat Bandung, Medan, Jakarta, Bogor, dari Kalimantan juga, dimanapun perkebunan Nusantara di kawasan wilayah Republik Indonesia ya, dari perkebunan Nusantara 1 sampai 8. Jadi lu musim hujan kumaha Kang? Nyerecasnya faktor ngelonin istri gitunya. Nah kumaha Nil ininya Nil. Kalau musim hujan ngelonin istri terus ya, artinya hasil pendapatan dari panen lateknya mengurang artinya. Kena suspend juga Kunil. Yang penting bapak-bapak di sini tetap sehat walafiat ya Pak ya. Dan tetap semangat dan selalu optimis. Yang penting berpikir positif dan selalu energik. Bersama Pesona 7680 di kawasan hutan karet milik Badan Usaha Milik Negara PTP Nusantara 8.
Simak terus perjalanan eksplora kami bersama Pesona 7680. Suasananya aman, hujan reda lagi. Nggak tahu jam berikutnya masih di TPS 1. Kita pamit, mohon undur diri. Kita temui Kang Kunil ya, dan terima kasih ya buat rekan-rekan yang ada di sini. Pak Mandor juga ya, terima kasih nih Pak. Kita temui Kang Kunil bersama Pesona 7680. Di depan Kunil Pak. Siap. Di depan. Ya, terima kasih ya Pak ya. Turun. Kang Kunil nih, lebih familiarnya Kang Kunilnya atau Hendy padahal mah ya, kita tunggu Kang Kunilnya atau Kang Hendynya tuh lagi masih pengambilan lateknya, hasilnya ntar dikumpulkan di sini. Tadi di TPA sana, sekarang di TPA sini ya. Kita tunggu nih sosoknya seperti apa Kang Hendy atau familiarnya Kang Kunil ya. Tunggu nih Kang Kunilnya nih, kita tunggu di sini ya. Kita tunggu-tunggu teman lama saya ini ya. Ini cukup legend ya, cukup familiar di kalangan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ya, ini pegawai pemerintahan juga nih, Kang Hendy Kunil. Inilah Kang Hendy Kunil. Sehat Kang Kunil. Oh, sehat. Aduh. Nah, Kang Hendy Kunil sosoknya familiar banget ya. Cuma mungkin secara fisik kita udah menua ya Kang ya. Gitu. Nah, jadi sekarang kita berada di perkebunan milik pemerintah atau BUMN. Kita mengangkat tema historis dan story perkebunan. Di era pemerintah kolonial Belanda, perkebunan itu namanya Ondernemer van Rensik, artinya perkebunan milik pemerintah. Pada saat itu dikuasai oleh Hindia Belanda karena kita dijajah pada era tersebut. Perkebunan karet semenjak tahun 1880 pemerintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia membuka sektor-sektor perkebunan seperti teh, sawit, dan karet. Dan ini hasilnya, ini merupakan peninggalan Belanda, Onderneming namanya. Nah, kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia perlu tahu BUMN itu, perkebunan Nusantara itu milik siapa, merupakan aset negara ya. Anggaran RAEBN itu merupakan dari penghasil perkebunan Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke. Nah, inilah perkebunan Nusantara. Biar generasi kita di masa yang datang mengenal tentang perkebunan itu seperti apa. Jadi integritas perkebunan itu sangat berarti, sangat berjasa untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama saya Debri Siregar dan ditemani Kang Kunil. Gimana nih? Sehat ya? Harus bangga ya. Kita ini pejuang negara ini. Bapak-bapak yang ada di sini ini pejuang negara. Pejuang negara. Kalian tidak tahu ini hasil komoditas yang dilakukan oleh perkebunan Nusantara itu menyumbang ASI untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap semangat dan selalu energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Kunil mencatat hasil panennya nih, karetnya nih. Oh, Kang Kunil. Di sabar di. Baru ditarik ke sini tuh, diangkut hasil karetnya, kita lihat ya. Untuk dibawa ke produksi. Tuh. Kita lihat ya. Tuh. 12. Tuh. Bawa nih karetnya ke sini. Ngomong mana panggilan tapi latek mau ulah gitu. Yang suri janilnya. Kersenen si Iwannya. Latek nama ubuhan nih kita. Udah ditimbang, ntar ditarik ke sini nih. Ya, kita ikuti terus perjalanan kami di Pesona 7680. Hasil latek dari pegawai di lapangan ya, atau pejadap lebih melihat di sini, nanti ditarik ke pabrik atau ke produksi seperti ini nih kawan-kawan. Bekas kayak gini naon ya mana yang atur. Kunen kayak itu udah mau nanti kapan bedas. Viralnya kurirnya viralnya. Dek nu labu tadi.
Nah, udah selesai ya, udah diangkut ke truk ya untuk didistribusikan ke pabrik atau ke produksi untuk diolah menjadi krep jenis seed namanya ya. Tuh, kita kembali ke base campnya, base camp Kang Kunil. Kita sudah selesai ya di TPH Ciawitali ini ya, kita beralih ke Sawit nih ya. Kang Kunil udah menuju pulang ya, karena dari subuh dia itu berangkatnya itu dari pukul 3 dini hari ya. Nah, kita ke Sawit nih, itu Sawit nih ya, ini masih Sawit di area Kapdeling 1 ya, jadi berdampingan, ini Sawit dan ini karet ya. Nah, ini seperti ini nih. Ini sawit, sementara para pekerja sawit ke arah blok masih updeling 1 ya, ke Cikoneng Naringgul ya, atau Santiong ya. Sebenarnya di sini belum dipanen, masih mentah ya. Nah, ini pasca hujan terus, ini sulit sekali, licin ya medannya itu. Lepas landas dari Ciawitali ya, kita bergerak menuju arah Kopeng ya, atau Ciherang nih. Masih di perkebunan sawit, tadi dari karet kita menuju ke sawit yang berada di Herang ya. Ini kurang lebih 3 kilo lagi ya perjalanannya. Ini perbukitan semua itu sawit juga. Nah, itu Naringgul sana. Bukit sana itu Naringgul. Nah, itu bukit itu Naringgul nih. Itu medan yang ekstrim sekali ya kalau ke sana. Itu biasanya lewat jalan Lembangan sana dari PLTA ya. Kita bergerak di sana aja ya. Wah, ini di updating Ciherang. Giliran kalau hurnya Paknya. Nah, ini cara mengambil getah sadapnya nih kawan nih. Masih di updeling 1 ini. Kalau semakin atas, posisinya di atas emang agak rumit juga tuh. Di atas ini ngambilnya. Biasanya kalau di posisi di bawah nggak terlalu rumit. Ini di atas nih, pakai gantar tuh. Masih updeling 1-nya Paknya. Tadi kan dari Ciawitali sudah dibawa ke produksi ya, di area Kang Kunil tadi. Sekarang kita ke blok ini, blok updeling 1 juga, masih updeling 1 di Ciherang ini. Kopeng ini ya. Nah, ini Kopeng ya, ini ke Ciherang ini. Ini Kopeng nih, desa Kopeng nih. Ya, sana juga sama, masih area updeling 1 ini. Amblas nih kita nih, Kedusunan Kopeng ini.